Dan kalau kita jujur, di ujungnya memang pemerintahan mereka pun juga terjadi korupsi dan sebagainya. Satu hal yang kita belajar dari sejarah, pemerintah yang korup tidak bisa membawa kemakmuran kepada rakyat. Itu pelajaran. Terang-terangan juga di sini Pak Prabowo menyampaikan bahwa di era sebelumnya, dia tidak sebut Jokowi, tapi kan kita bisa mudah dengan menangkap, terjadi kebocoran, terjadi ketidakefisiensian. Ya, bocor itu bahasa halusnya, terjadi ketidakefisiensian. Aduh, repot ya, bilang aja boros, bilang aja bocor gitu. Nah, ini Pak Prabowo ketika detik-detik menyampaikan kenyataan yang terjadi di Indonesia, kebocoran yang ada, dan itu terjadi di eranya Jokowi. Ketua Dewan Ekonomi Nasional yang hari ini menyelenggarakan peluncuran katalog elektronik versi 6.0. Ini adalah upaya untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, kecepatan. Seluruh transaksi semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah wajib memanfaatkan katalog elektronik versi 6 ini mulai tanggal 1 Januari 2025. Katalog ini versi 6 diharapkan dapat mengurangi 20-30% biaya pengadaan, menurunkan biaya administrasi sampai dengan 40% sampai 50%. Saudara sekalian, dalam penilaian terhadap ekonomi kita ada suatu tolok ukur yang disebut ICOR, ICOR, Incremental Capital Output Ratio. ICOR kita dinilai angkanya 6. ICOR beberapa tetangga kita ICOR-nya 4 atau 5. Artinya kita dinilai lebih tidak efisien dari beberapa ekonomi tetangga kita. Bahkan tidak efisiennya itu dinilai 30%. Bayangkan, ini kata Pak Prabowo nih, nilai ketidakefisiensian kita itu 30%. Artinya apa bahasa lainnya? Bocor 30%, boros 30%, tidak digunakan sebagaimana mestinya itu 30%. Bayangkan kalau dari APBN 1.000 triliun, 30% ini berapa itu? 1.000 triliun, 300 triliun bocor. Kemana itu? Ya ke kantong-kantong para koruptor kan? Ya kemana lagi? Sepanjang 2023, 36,8% anggaran proyek strategis nasional atau PSN masuk ke rekening subkontraktor. 36,6%-nya tidak digunakan untuk pembangunan proyek terkait, melainkan mengalir ke pihak-pihak yang memiliki profil sebagai ASN maupun politikus dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Temuan itu diungkap PPATK Kamis 11 Januari. Menurut Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, anggaran PSN yang diselundupkan tersebut digunakan untuk membeli beberapa aset, seperti rumah dan properti, kendaraan, batu mulia, perhiasan, dan barang mewah lainnya. Ivan juga mengungkap modus para pelaku, yakni menggunakan rekening pribadi, rekening keluarga, rekening karyawan, ataupun nomine untuk menampung dana tersebut. Nah, nomine adalah seseorang atau perusahaan yang namanya digunakan untuk pembelian suatu benda atau aset seperti saham, tanah, dan bangunan atau lainnya. Namun nomine ini sebenarnya bukan pemilik asli dari aset tersebut. Sayangnya PPATK tidak merinci siapa saja ASN maupun politikus yang terlibat. Pihaknya juga nggak membeberkan berapa nilai perputaran dana proyek PSN tersebut.
Jika melihat data Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas atau KPPIP yang dipaparkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, sejak 2016 hingga 2023 pemerintah telah menyelesaikan 190 PSN dengan total nilai investasi mencapai 1.515 triliun rupiah. Nah, bahkan ada yang mengingatkan juga untuk para kiai di Banten ya. Ini agak ngeri juga bahasanya, tapi mungkin perlu kita dengar. Tidak untuk semua para kiai di Banten, tapi untuk orang-orang yang tidak berani speak up. Kita dengarkan. Teguran keras untuk para kiai Banten yang sudah dijejelin uang haram dari aguan katanya. Ya saya yakin tidak semuanya ya, tapi coba kita dengarkan ini ya. Pak Kiai Provinsi Banten yang dengerin, saya pengen, karena saya sudah sampaikan secara baik-baik, meminta tolong kepada Kiai Banten. Hari ini saya mau pukul rata nih, tapi walaupun umum saya batasi, yang diam. Jadi Kiai yang sudah teriak gak usah baper. Saya sebut Kiai Provinsi Banten yang mendiamkan PIK 2. Kok semudah ini mereka menguasai Banten? Hei, sebahaya apa PIK 2? Takut diculik, mati saja dalam jadi Kiai. Takut dibogol, mati saja dalam jadi Kiai. Wah, kok bisa saya datang ke sini? Kayaknya menciduk. Lah kok bisa? Ini kapan masuknya kepada otak para kiai di Banten? Tiba-tibanya masuk ke sini takut diciduk. Saya masuk ke sini takut diciduk. Buset, lagi dia kapan? Hebat kali. Jadi aguan dengan PIK 2 tidak menunjukkan tariknya kepada Kiai Banten, kepada rakyat Banten. Cuma nyebarin isu. Kiai Banten takluk semua. Mana hebatnya Kiai Banten? Kiai Banten, mana hebatnya Kiai Banten? Itu mana? Mereka membela Palestina, sampai jalan kaki berkilo-kilo. PIK 2 mampam. Gak ada suaranya Kiai Banten. Jadi hebat katanya di Banten. Aguan dengan PIK 2 itu cuma hebat marketing. Hebat politik, Kiai Banten itu mestinya lebih hebat daripada aguan. 200 pondok pesantren teriak lapik apa gemeteran di aguan. Cuma Kiai Banten ternyata udah kena isu. Kali-kali lah kita ngelitiknya ke Kiai lah. Jangan kehaluan boleh. Kita kan biasa ngerti pejabat ya. Kali ini Kiai Banten saya kita kritik. Kok bisa-bisanya semudah itu Kiai di Banten kena brainwash, kena marketing? Bahaya melawan PIK 2, bahaya. Dulu Kiai Banten itu dijajahnya pakai bedil. Sekarang ngejajah Kiai Banten, bangsa Banten pakai isu doang. Mati aja kau waktu kecil. Apa ini bro? Mohon maaf Kiai Banten. Mohon maaf. Saya sudah kehabisan cara buat membangkitkan semangat panjenengan. Saya sudah kebiasaan cara untuk mengingatkan panjenengan para kiai di Banten. Ya saya yakin tidak semua ya, tapi ya ada memang yang begini. Jadi kita itulah fungsinya tawasobil haq, tawasobil sober ya, saling menasehati dan mengingatkan kita ya. Karena ini perjuangan untuk rakyat, ini perjuangan untuk negeri juga gitu, agar tidak dicaplok, agar tidak ada negara di dalam negara. Kan begitu ya. Terima kasih. Hebat juga ini, berani sekali bicaranya ya. Banyak kiai amplop katanya. Ya ini memang harus kita sadari, itu ada, tidak semua memang, tapi ada, dapat amplop langsung diam. Maka menyeret pelaku KKN PSN PIK 2 ke pengadilan secara terbuka untuk seluruh rakyat Indonesia ini sudah dilakukan oleh Ahmad Hosinuddin dan kawan-kawan. Coba kita dengarkan ya. Pelakunya ke penjara untuk ditahan dan diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk seluruh rakyat. Tapi jika tidak, maka saudara Prabowo Subianto sebaiknya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden karena terbukti telah kalah dan tak punya nyali untuk menghentikan kezaliman proyek properti PIK 2 milik aguan. Tapi kedua, mengingatkan kepada seluruh pihak, baik pribadi atau institusi, baik pemerintah atau swasta, baik kalangan buzzer atau influencer, untuk tidak membela kezaliman perampasan tanah rakyat berdalih pembangunan PSN PIK 2 dan segera berpihak kepada rakyat. Jika tidak, maka siapapun yang membela kezaliman proyek PSN PIK 2 milik Sugianto
Sugianto Kusuma alias Agwan. Saya ulangi, maka siapapun yang membela kezaliman proyek PSN Pik 2 milik saudara Sugianto Kusuma alias Agwan ini akan sah dilabeli oleh rakyat sebagai jongos aduan. Ketiga, mengajak segenap rakyat Indonesia, baik dari kalangan sipil maupun militer, ulama maupun cendekia, advokat, pengusaha, mahasiswa, buruh tani dan nelayan, serta segenap elemen rakyat lainnya untuk berjuang bersama melawan kezaliman oligarki properti perampas tanah rakyat, sekaligus mendukung gugatan rakyat yang diajukan terhadap Sugianto Kusuma alias Agwan, Antoni Salim, PT Pani, PT Kuko, Jokowi, Erlangga Hartarto, Surta Wijaya dan Mas Kota yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Demikian pernyataan disampaikan Jakarta 30 November 2024 tertanda Tim Advokasi Melawan Oligarki Rakus Perampas Tanah. Ya, jadi tanggal 30 November kemarin sudah dilakukan gugatan ke pengadilan negeri ya oleh Ahmad Hazinuddin dan kawan-kawan. Ada Bang Edi, ada Pak Medi, ada Pak Marwan Matubara ya, selintas yang saya lihat.